Sistem pemurnian monster, bab 261 sampai dengan 265. Bab 261 Pria Misterius. Itu juga berada di tepi alun-alun itu, di tengah tawa dahsyat monster raksasa itu. Tada, tokoh utama muncul, diiringi musik latar. Segera setelah itu, seekor binatang panggilan tingkat 8 lainnya muncul di depan Siafukun, menghalangi pancaran cahaya yang diluncurkan monster tersebut. Bagaimana? Katakan padaku, apakah kamu terkejut? Apakah kamu senang? Siafukun menatap kedua mata monster sebesar mercusuar itu dan mencibir. Kau, bagaimana mungkin kau masih bisa memanggil makhluk buas? Bukankah kau seorang pemanggil makhluk buas tingkat 8? Monster itu juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah ia tertidur terlalu lama, menyebabkan hukum langit dan bumi di benua 9 neter berubah? Bisakah seorang pemanggil sekarang membawa banyak makhluk panggilan? Namun, biasanya, bukankah seorang pemanggil dengan peringkat tertentu seharusnya memiliki sejumlah hewan panggilan tertentu? Melihat ekspresi terkejut monster itu, Siafukun menghela napas lega. Dia belum pernah melihat monster itu menggunakan metode lain, dan dia juga belum pernah melihat tubuhnya, dia hanya melihat dua mata besar yang menyerupai mercusuar. Oleh karena itu, tampaknya monster itu telah disegel di sini oleh pemilik situs suci ini, makhluk kuat di alam transformasi suci, menggunakan semacam teknik rahasia. Satu-satunya cara serangannya kemungkinan besar adalah serangan berbasis cahaya. Manusia atau hewan yang lebih lemah dari monster tersebut akan berubah menjadi patung. Setelah memahami hal ini, Siafukun menghela napas lega. Dia menatap kedua mata yang sangat besar itu dan mencibir. Segera setelah itu, bang bang bang. Kepulan asap muncul di samping Siafukun. Saat monster raksasa itu menatap tak percaya, lebih dari selusin binatang panggilan tingkat 8 muncul di samping Siafukun. Semua makhluk panggilan ini berada di tingkatan 8. Dan mereka semua memiliki satu ciri khas, mereka semua berukuran sangat besar. Hampir segera setelah mereka muncul, mereka memenuhi seluruh plaza. Hehe, mari kita lihat bagaimana kau bisa menyerangku sekarang. Siafukun mencibir. Dia merangkak di bawah monster-monster yang telah dipanggilnya dan dengan cepat menuju ke istana. Wah, aku sangat marah. Bagaimana bisa anak itu begitu licik? Pemilik dua mata besar seperti mercusuar itu praktis sedang mengamuk karena marah saat ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, masih ada lebih dari 10 binatang buas yang dipanggil Siafukun di hadapannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kekayaan Siafukun saat ini, dia bisa memanggil puluhan atau bahkan ratusan binatang buas tingkat 8 tanpa kesulitan. Zukong dan yang lainnya yang berhasil melarikan diri dari alun-alun juga terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka khawatir Siafukun akan dihantam monster dan berubah menjadi patung saat mereka melihatnya sendirian, dan mereka bahkan bersiap untuk kembali menyelamatkannya. Tetapi mereka tidak menyangka Siafukun akan melakukan ini. Tuan-tuan, mengapa kita tidak merangkak di bawah monster-monster raksasa itu? Dengan begitu, bahkan monster dari alam transformasi suci pun tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada kita. Setelah mendengar perkataan Zukong, Neza dan Hou Feiyu pun mengangguk. Sungguh, kedua mata raksasa itu, masing-masing sebesar mercusuar, kini melayang di udara. Serangannya terhadap makhluk-makhluk di alun-alun semuanya dari atas. Selusin lebih binatang buas yang dipanggil Siafukun kini sepenuhnya memenuhi alun-alun. Untuk menyerang siapapun lagi, dia harus menyerang binatang buas yang dipanggil ini terlebih dahulu. Dan dengan Zukong dan yang lainnya menggali di bawah binatang buas yang dipanggil ini, dia benar-benar tak berdaya. Wah, monster raksasa itu sangat marah hingga hampir meledak di tempat. Sebaiknya kalian jangan biarkan aku pulih. Jika aku pulih, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuh kalian semua. Mendengar ancaman terus-menerus dari monster itu dari belakang, Neza mencibir. Dengan suara, whoosh, tombak berjumbai merah muncul di tangannya. Kemudian, dia membuat gerakan melempar lembing, dan tombak berjumbai merah di tangannya melesat menembus langit dengan suara mendesing, menusuk tepat ke salah satu mata monster itu. Kamu harus bicara omong kosong sebanyak itu. Neza mendengus dingin. Meskipun Neza hanya berada di puncak peringkat ke-10 karena sistem pemurnian iblis, tombak berjumbai merah di tangannya tetaplah benda suci di dunia ini. Ketika monster itu, yang matanya saja sebesar mercusuar, ditusuk oleh tombak berjumbai merah, ia juga mengeluarkan jeritan menyedihkan. Seketika setelah itu, seluruh alun-alun mulai berguncang.
Lupakan dulu monster itu, ayo cepat kejar Xia Fukun. Anak itu benar-benar berani. Sudah ada makhluk menakutkan seperti itu di luar istana, siapa tahu makhluk yang lebih merepotkan apalagi yang mungkin ada di dalam. Harus dikatakan bahwa sebelum memasuki tempat suci ini, baik Zukong maupun Hou Feiyu termasuk di antara makhluk terkuat di benua 9 meter. Perasaan tak berdaya yang mendalam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan selama 1000 tahun. Ketika Neza mendengar apa yang dikatakan Zukong dan Hou Feiyu, dia semakin tidak bisa berkata apa-apa. Dia kini telah menerima kenyataan. Dia dipanggil dari dunianya sendiri oleh Xia Fukun menggunakan teknik rahasia yang tidak diketahui. Setelah dipanggil, dia hanya memiliki kekuatan peringkat ke-10 tertinggi di dunia ini. Neza awalnya berpikir bahwa dengan fondasinya, dia seharusnya menjadi makhluk yang tak terkalahkan di dunia ini, bukan? Jadi, dia bahkan berteriak-teriak agar Xia Fukun memasuki area inti situs suci untuk mencarikan lawan baginya. Namun ketika kami bertemu dengan monster yang sama seperti sebelumnya, Neza tiba-tiba merasa dirinya tidak berarti. Perasaan ini mirip dengan perasaan yang dia alami ketika berdiri di hadapan Dewi Nuwa di dunianya. Saat berhadapan dengan monster itu, bahkan Neza, dengan kekuatannya saat ini, hanya bisa melakukan satu hal. Larilah secepat mungkin. Ini membuat frustrasi. Namun dia juga tahu bahwa karena dia dipanggil oleh Xia Fukun, dia harus melindungi Xia Fukun. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengikuti Zukong dan yang lainnya lebih jauh ke dalam istana. Untungnya, Xia Fukun khawatir akan potensi bahaya di dalam istana, jadi dia tidak masuk terlalu dalam. Dia hanya mengintai di sekeliling bagian luar. Xia Fukun menghela napas lega ketika melihat Zukong, Hou Feiyu, dan Neza tiba. Itu juga terjadi pada waktu ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sosok lain yang mengikuti Zukong dan dua orang lainnya dari belakang. Tubuh itu sangatlah ilusi. Dia mengabaikan Zukong dan yang lainnya, bahkan hanya menyentuh mereka sekilas sebelum menghilang di kejauhan dan melesat menuju istana. Ada apa? Melihat Xia Fukun tampak agak linglung, Zukong tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Bab 262 Lorong Rahasia. Ada apa? Xia Fukun terkejut ketika mendengar Zukong mengatakan itu. Mungkinkah? Apakah Zukong dan yang lainnya tidak menyadari bahwa seseorang baru saja lewat di dekat mereka? Seharusnya itu tidak terjadi. Bagaimanapun, Zukong berada di alam Sudosein. Jika Zukong tidak melihat siapapun berlari melewatinya, bagaimana mungkin aku, yang berada di puncak alam kekuatan ilahi, bisa melihatnya? Memikirkan hal itu, Xia Fukun mengalihkan pandangannya ke Neza. Lagi pula, meskipun Neza saat ini baru berada di puncak peringkat ke-10, tingkat transformasi suci setengah langkah, kekuatannya sendiri sangat tinggi, dan dia juga sangat berpengetahuan. Mungkin Neza telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Akibatnya, Xia Fukun langsung mengalihkan pandangannya ke Neza. Neza muncul di hadapan Xia Fukun dalam sekejap, lalu menamparkan Xia Fukun dengan keras di wajah. Hei, siapa di sana? Melihat Neza seperti itu, Zukong dan Hou Feiyu langsung waspada seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia menatap Xia Fukun dengan ekspresi waspada. Xia Fukun, dia sedikit bingung tentang apa yang sedang terjadi. Saat itulah aku melihat Xia Fukun tampak benar-benar bingung. Neza kemudian terbatuk dengan canggung dan berkata, aku perhatikan kau terlihat lesu barusan, dan kupikir kau kerasukan. Hehe, ternyata itu hanya kesalahpahaman. Zukong, Hou Feiyu, Xia Fukun menarik napas dalam-dalam. Awalnya dia ingin bertanya pada Neza apakah dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Neza, dia juga bingung. Jadi, apakah kamu juga tidak menemukan sesuatu yang aneh di pihak Neza? Melihat Xia Fukun masih berpikir, Zukong bersiap untuk mendekat dan menamparkan Xia Fukun dengan keras di wajahnya. Terlepas dari apakah Xia Fukun benar-benar dirasuki atau tidak, dia dan Hou Feiyu sudah lama ingin memukulinya. Setelah terjerumus ke dalam masalah ini, bagaimana mungkin dia tidak menamparnya? Yang tidak disangka Zukong adalah begitu dia muncul di depan Xia Fukun dan mengangkat tangannya, Xia Fukun malah memutar bola matanya ke arahnya. Lilin tua, apa yang sedang kau lakukan? Hehehe, Zukong tersenyum muram dan menurunkan tangannya. Kukira kau kerasukan. Zukong menghela napas dalam hati, sepertinya dia tidak akan mampu memberikan tamparan itu ke wajah. Melihat Zukong dan yang lainnya tidak bereaksi secara aneh,
Xia Fukun hanya bisa berasumsi bahwa dia salah menafsirkan. Bagaimana jika dia mengatakan telah melihat sosok hantu, dan Zukong serta yang lainnya benar-benar mengira dia kerasukan? Jangan dulu kita bahas hal-hal sepele ini. Sekarang kita sudah memasuki istana ini, kita seharusnya tidak jauh dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli alam transformasi suci itu. Hewan-hewan panggilan yang kutinggalkan di luar bisa bertahan selama 1 jam. Orang-orang lain yang memasuki tempat suci ini, jika mereka punya akal sehat, mungkin akan segera datang. Ayo cepat temukan warisan dan harta itu. Bagus. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, Zukong dan yang lainnya mengangguk cepat. Berkat jimat itu, Xia Fukun dan yang lainnya tidak mengambil jalan memutar. Rombongan itu tiba di aula utama istana, di mana anak panah yang terbuat dari jimat menunjuk langsung ke singgasana di tengahnya. Ketika Xia Fukun dan yang lainnya tiba di singgasana, mereka menemukan bahwa seluruh tempat duduk itu terbuat dari emas. Kaya, Xia Fukun tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Singgasana naga dalam drama periode, dengan dekorasi berlapis emasnya, sudah cukup mengesankan. Tetapi singgasana ini seluruhnya terbuat dari emas murni. Meskipun emas tidak seberharga batu spiritual di benua 9 neter, Xia Fukun tidak ragu untuk menyimpan singgasana itu di cincin spasialnya. Kelompok itu awalnya berencana untuk melihat ke arah mana panah itu akan menunjuk. Tanpa diduga, cahaya panah itu tiba-tiba meredup, dan kemudian menunjuk langsung ke Xia Fukun. Kelompok tersebut, Xia Fukun, dia sedikit bingung. Mengapa panah itu menunjuk ke arahnya? Apakah ada yang salah dengan panah itu? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pewaris dan harta karun situs suci ini? Batuk-batuk-batuk. Pada saat itulah Zukong batuk dan berbicara. Menurutku, apakah ada semacam saklar di singgasana yang baru? Saja kau singkirkan itu, anak muda Xia. Kita sudah sepakat untuk memberikan singgasana itu padamu, jadi mengapa kau tidak mengeluarkannya dan membiarkan kami memeriksanya? Mungkin ada mekanisme di singgasana itu yang bisa membuka pintu rahasia. Mendengar Zukong mengatakan ini, meskipun Xia Fukun tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan tahta dari cincin ruangnya lagi. Xia Fukun merasa agak bimbang ketika naik tahta. Secara logika, seharusnya ada banyak harta karun di dalam istana ini. Namun mengapa segala sesuatu di sepanjang jalan tampak bersih tanpa celah, seolah-olah telah dijarah, hanya menyisakan singgasana ini yang tampaknya merupakan lorong rahasia. Apakah ada yang pernah ke sini? Xia Fukun tanpa sadar teringat pada sosok ilusi yang baru saja dilihatnya. Mungkinkah, memikirkan hal ini, Xia Fukun melirik Zukong dan yang lainnya yang sedang merenungkan mekanisme macam apa yang ada di atas tahta itu. Tetua Zhu, apakah Anda benar-benar tidak memperhatikan orang-orang mencurigakan yang telah memasuki istana sebelum Anda? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Zukong, yang sedang mengamati singgasana, tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Ia dengan saksama mengamati Xia Fukun, lalu mengulurkan telapak tangannya di atas kepala dan berjalan menghampirinya. Jangan bercanda, aku serius. Aku tidak kerasukan. Xia Fukun memutar bola matanya ke arah Zukong, merasa kesal. Zukong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak, dan jika kau tidak percaya padaku, Hou Feiyu juga tidak melihatnya, begitu pula kakak Nesa. Mendengar perkataan Zukong, Xia Fukun benar-benar bingung. Mengapa hanya aku yang bisa melihat sosok ilusi itu? Tetapi, lagi pula, mereka tidak melihat siapapun di sepanjang jalan, jadi satu-satunya tempat sosok ilusi itu bisa pergi atau bersembunyi adalah di belakang singgasana. Ketemu, saat Xia Fukun masih merenungkan sosok ilusi itu, Nesa sudah meraih salah satu pegangan di singgasana dan meremasnya dengan keras. Segera setelah itu, sebuah lubang besar muncul di bawah Xia Fukun dan yang lainnya. Singgasana itu melayang di tempatnya, sementara Xia Fukun dan yang lainnya merasakan daya hisap yang sangat kuat datang dari lubang yang dalam. Rumput, saat tubuhnya terjatuh, Xia Fukun meraih singgasana dengan satu tangan, dan tanpa berpikir dua kali, dia langsung menyimpan singgasana itu di dalam cincin ruangnya. Kelompok orang itu terus berjatuhan. Saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Xia Fukun kemudian mengeluarkan suara, aduh, dan menyentuh kelembutan di bawahnya. Aneh sekali, aku tidak mengeluarkan suara barusan. Xia Fukun dengan penasaran menyentuh mulutnya. Omong kosong, tentu saja kau tidak berteriak, akulah yang berteriak. Kau telah menekan perasaanku. Zukong mendorong Xia Fukun dengan kesal, lalu bangkit dari tanah.
Bab 263 di atas alam suci. Tetua Su, apakah Anda baik-baik saja, Tetua Su? Xia Fukun menatap Zukong di depannya dengan sedikit rasa malu. Penampilan Zukong memberikan kesan seperti sedang berada di dalam peti mati. Meskipun lawannya adalah seorang ahli tingkat Sein Semu, Xia Fukun tetap takut dia mungkin secara tidak sengaja menghancurkannya dengan berat badannya sendiri. Bagus, Zukong menatap Xia Fukun dengan kesal. Tuan-tuan, tampaknya kita telah sampai di lorong rahasia yang dibuat oleh penguasa situs suci ini. Di ujung lorong ini seharusnya ada pintu besar, dan di balik pintu itulah penguasa situs suci menyembunyikan harta dan warisannya. Xia Fukun masih tersenyum dan bercanda dengan Zukong ketika tiba-tiba ia mendengar suara Neza. Xia Fukun benar-benar terkejut. Tidak, Neza, apakah kau langsung masuk ke dalam peranmu secepat itu? Dan bagaimana kau tahu bahwa ujung lorong rahasia ini mengarah ke sebuah pintu besar? Bagaimana kau tahu bahwa di balik pintu itu terdapat harta karun dan warisan? Xia Fukun baru saja akan mengajukan pertanyaan ketika dia mendongak dan melihat sebuah pintu besar. Di atas gerbang, beberapa huruf emas besar dan berkilauan masih terpampang. Tempat persembunyian harta karun dan warisan budaya. Melihat itu, gigi depan Xia Fukun hampir copot. Tidak, apakah pemilik situs suci ini begitu acuh tak acuh? Bisakah Anda membuat keajaiban ini menjadi lebih aneh lagi? Karena kita sudah sampai di sini, mari kita lihat-lihat. Zukong juga sedikit malu. Namun, ia semakin merasa bahwa situs suci ini ditinggalkan oleh orang yang baru saja ia bicarakan. Lagi pula, mustahil bagi ahli alam transformasi suci lainnya untuk memiliki kebiasaan buruk seperti itu. Dipimpin oleh Zukong, Xia Fukun dan kelompoknya dengan cepat tiba di pintu masuk gerbang. Zukong dan yang lainnya mungkin belum menyadarinya, tetapi Xia Fukun, yang bertanya-tanya apakah sosok ilusi yang baru saja dilihatnya telah memasuki istana tempat suci ini, menemukan celah di tengah pintu. Mungkinkah sosok ilusi itu benar-benar telah mendahului mereka? Tetapi, tidak ada makhluk yang lebih kuat di alam transformasi suci di dunia ini. Monster yang mereka lihat di alun-alun sebelumnya, meskipun memang berada di alam transformasi suci, disegel di sana oleh penguasa situs suci ini. Terlebih lagi, monster itu tidak dapat bergerak seperti saat masih hidup, ia hanya dapat menggunakan dua matanya yang seperti mercusuar untuk mengubah orang menjadi patung, menjaga alun-alun di luar istana. Dalam situasi seperti ini, Zukong, seorang ahli alam Sudosein, sudah menjadi makhluk terkuat di dunia. Siapa yang mungkin bisa menipu semua orang dan menyelinap ke ruang rahasia ini sebelum Zukong dan yang lainnya? Saat Xia Fukun masih ragu-ragu, Zukong sudah mendorong pintu ruangan rahasia itu hingga terbuka. Suasana di dalam ruangan rahasia itu sepenuhnya terekspos kepada semua orang. Sungguh, di mata Xia Fukun, sosok ilusi itu kini setengah jongkok di samping sosok yang duduk bersila di tanah, menatap mereka dengan sedikit terkejut. Tetua Su, Tetua Ho, Neza, cepat, tangkap dia, Xia Fukun berseru kaget, dan sebelum Zukong dan yang lainnya sempat bereaksi, dia mendengar sosok ilusi itu berkata, Tak lama kemudian, sosok ilusi itu berdiri dan menjentikkan jarinya. Segera setelah itu, entah itu Zukong, Hou Feiyu, atau Neza, tak satu pun dari mereka yang luput. Semua orang tampak lumpuh, membeku di tempat. Mendesis, Xia Fukun tersentak. Jika monster-monster di alam transformasi suci di alun-alun tadi memberinya perasaan takut. Pada saat itu, sosok ilusi tersebut sudah menusuk hatinya. Hal itu memperbesar ketakutan terbesarnya hingga ke titik ekstrim. Neza dan Hou Feiyu adalah makhluk kuat di alam transformasi suci setengah langkah. Mereka bahkan berhasil melarikan diri dari monster di alam transformasi suci sebelumnya, apalagi Zukong, yang merupakan makhluk alam transformasi suci semu, makhluk kuat yang sangat dekat dengan alam transformasi suci. Namun, pada saat ini, orang-orang ini sama sekali tidak berdaya untuk melawan atau membela diri terhadap sosok ilusi ini. Siapakah kamu? Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Xia Fukun merasa tak berdaya sejak tiba di benua 9 meter. Pertama kali, benar-benar pertama kalinya. Karena pada saat ini, dia menyadari bahwa bahkan sistem pemurnian iblis di dalam tubuhnya pun tidak dapat digunakan. Tidak peduli bagaimana dia memanggil sistem pemurnian iblis, seolah-olah sistem itu tidak mendengarnya sama sekali. Tidak ada respons sama sekali. Tepat ketika Xia Fukun diliputi rasa takut, sosok ilusi itu telah tiba di hadapannya.
Kamu benar-benar bisa melihatku. Sosok ilusi itu melambai di depan Xia Fukun, tampak tak percaya. Xia Fukun, dia sebenarnya ingin bertanya, apakah aneh jika aku bisa melihatmu? Tapi dia tidak berani bertanya. Lagi pula, ini adalah seseorang yang bahkan Zukong bisa kendalikan dalam hitungan menit. Terlebih lagi, hubungan antara dia dan sistem pemurnian iblis telah terputus. Xia Fukun merasa bahwa ini pasti terkait dengan sosok ilusi di depannya. Aneh, kau baru saja berbicara, seharusnya kau tidak bisu. Dan aura di sekitarmu, sosok ilusi itu sedikit mengerutkan kening. Mungkinkah benda itu masuk ke dalam tubuhmu? Tepat ketika Xia Fukun hendak berbicara, dia merasakan kekuatan aneh menyegel mulutnya. Dia mencoba berbicara untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada satu suara pun yang keluar. Aku sudah memberimu kesempatan untuk berbicara barusan, tapi kau tidak melakukannya. Sekarang aku tidak mau mendengarmu berbicara. Sosok ilusi itu menyeringai ke arah Xia Fukun. Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Namaku Yang, dan aku adalah Yang Mulia Surgawi dari 9 langit. Abadi, Yang Mulia Abadi. Mata Xia Fukun langsung membelalak. Istilah ini, hal itu benar-benar memicu imajinasinya yang tak terbatas. Dia selalu merasa bahwa alam terkuat di benua 9 neter adalah alam transformasi suci. Jadi, alam seperti apa yang berada di atas alam transformasi suci? Apakah tokoh-tokoh kuat yang telah mencapai alam transformasi suci itu benar-benar telah binasa? Baru setelah mendengar kata-kata Yang, dia tiba-tiba menyadari kebenarannya. Di atas alam transformasi suci, sesungguhnya ada makhluk-makhluk yang jauh lebih maju. Namun mengapa Yang, yang mengaku sebagai semacam tokoh abadi yang terhormat, tidak tinggal di 9 surga? Apa yang dia lakukan di benua 9 neter ini? Melihat mata Xia Fukun melirik ke sana kemari, Yang, sosok ilusi itu, terkekeh. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Alam yang mulia abadi adalah puncak dari 9 surga. Jika aku ingin menembus ke tingkat yang lebih tinggi, aku membutuhkan satu hal lagi. Namun, hanya ada kurang dari 10 hal seperti itu di semua alam. Awalnya aku mengira akan ada satu di sini, tetapi hasilnya agak mengecewakan. Baiklah, jika tebakanku benar, kau akan sampai di 9 surga dalam waktu 10 tahun. Lagi pula, alam iblis bukanlah tempat yang baik, dan aku ragu kau akan memilihnya. Tidak apa-apa, aku akan mencarimu setelah kau tiba di 9 surga. Sosok ilusi itu menyeringai ke arah Xia Fukun sambil berbicara. Jangan mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, sosok ilusi tersebut kembali menjentikkan jarinya, lalu perlahan menghilang di depan mata Xia Fukun. Bab 264 Dunia Baru terbuka. Ini, sejujurnya, Xia Fukun benar-benar terkejut dengan tindakan Yang. Selain itu, kata-kata yang digunakan Yang, seperti, di atas 9 langit, dan, yang mulia dan abadi, terus-menerus menghantui pikiran Xia Fukun. Tepat ketika Xia Fukun hendak berbalik untuk memeriksa Zukong dan yang lainnya, sosok ilusi Yang muncul kembali di hadapannya. Senior, ada hal lain. Xia Fukun bertanya-tanya apakah itu karena jentikan jari Yang, tetapi dia mendapati bahwa dia bisa berbicara lagi. Tapi tindakan Yang benar-benar keterlaluan. Bukankah dia bilang akan pergi? Kenapa dia berbalik dan kembali lagi? Bukan apa-apa, aku hanya lupa mengingatkanmu. Aku sudah mengambil semua harta karun di istana ini. Namun, aku tidak mengambil warisan dari penguasa situs suci ini, karena itu tidak akan berguna bagiku. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, aku mungkin akan membantumu lagi. Kau hanya perlu menyuntikkan kekuatan spiritualmu ke jari manis kanan klon yang ditinggalkan oleh penguasa situs suci ini, dan kau bisa mendapatkan warisannya. Namun, jika kau tidak menginginkan warisan itu, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Pada saat itu, Yang melirik ketiga orang di belakang Xia Fukun. Xia Fukun sangat marah tetapi tidak berani berbicara. Kau mengambil barang itu, lalu kenapa? Dan sekarang kau memamerkannya padaku. Tapi dilihat dari ucapan sosok ilusi itu, warisan dari pemilik relik suci masih ada. Aku sangat terburu-buru sehingga lupa untuk memulangkan mereka. Di tengah tawa dan percakapan, sosok ilusi itu kembali menjentikkan jarinya. Tak lama kemudian, Xia Fukun mendengar suara terkejut dan bingung dari Zukong dan yang lainnya di belakangnya. Ketika Xia Fukun melihat kembali sosok ilusi Yang, dia menyadari bahwa Yang benar-benar telah pergi kali ini.
Apakah dia benar-benar akan pergi kali ini? Xia Fukun sedikit bingung dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat itulah Zukong dan yang lainnya melangkah maju. Xia Fukun, apa yang baru saja terjadi? Kita semua tampak terpaku di tempat, tapi kau sepertinya baik-baik saja. Zukong menatap Xia Fukun dari atas ke bawah dengan tatapan curiga. Hou Feiyu melangkah maju dan menepuk bahu Xia Fukun. Hei, kata-kata Zutua syarat makna, jadi aku akan langsung menanyakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Xia Fukun, katakan saja padaku, apakah kau membekukan kami di tempat barusan? Xia Fukun, Zukong, apakah ini pertanyaan yang ingin saya ajukan? Zukong sangat ingin memukuli Hou Feiyu saat itu juga, tetapi untungnya Xia Fukun angkat bicara. Bukan aku. Setelah memberikan jawaban singkat 3 kata kepada Hou Feiyu, Xia Fukun menoleh ke arah Neza. Neza kecil, ibu punya pertanyaan untukmu. Menurut gagasan Xia Fukun, Neza adalah tokoh dari mitologi bumi yang akhirnya naik ke jajaran dewa. Dia bertanya-tanya apakah Neza mengetahui sesuatu tentang Yang Yang. Kamu bilang begitu. Neza melirik Xia Fukun. Apakah kamu tahu apa itu tingkatan yang mulia surgawi? Xia Fukun awalnya ingin bertanya langsung kepada Neza apakah dia pernah mendengar tentang seseorang bernama Yang Yang, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk bersikap tenang dan mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana terlebih dahulu. Namun, yang mengejutkan, ekspresi Neza langsung berubah setelah dia mengajukan pertanyaan itu. Bagaimana kau tahu tentang Yang Mulia Abadi? Menurut pemikiran Neza, Xia Fukun berasal dari benua 9 neter, jadi meskipun dia mengetahui perbuatan Xia Fukun, bagaimana mungkin dia mengetahui urusan alam abadi? Terlebih lagi, bagaimana mungkin dia mengetahui keberadaan seseorang setingkat Yang Mulia Abadi? Penting untuk diketahui bahwa alam abadi terbagi menjadi alam abadi luar dan alam abadi dalam. Di alam abadi luar, tingkatan para abadi adalah abadi bebas, cendekiawan abadi, dan abadi tinggi. Hanya di alam abadi batin, yang merupakan 9 surga legendaris, seseorang dapat menemukan Dewa Emas dan Yang Mulia Abadi. Tak diragukan lagi, Yang Mulia Surgawi itu adalah puncak keberadaan bahkan di seluruh alam surgawi. Bahkan, dalam ingatan Neza, dia hanya mengenal 3 Yang Mulia Surgawi. Ratu yang dia layani adalah salah satunya. 2 lainnya juga termasuk makhluk terkuat di dunia. Tapi sekarang Xia Fukun malah mengajukan pertanyaan yang begitu sensitif. Kau harus tahu bahwa bahkan wujud asli Neza hanyalah dewa tinggi. Bahkan Dewa Emas pun tidak tahu kapan dia bisa mencapai level itu, apalagi Dewa Surgawi. Bro, itu pertanyaan yang cukup sensitif. Melihat perubahan ekspresi Neza, Xia Fukun menarik napas lega. Saudara Neza, dari apa yang kau katakan, sepertinya Yang Mulia Surgawi ini adalah sosok yang sangat dihormati, bahkan di negerimu. Tentu saja, Neza melirik Xia Fukun dengan dingin. Kemudian dia berkata, hanya ada 3 Yang Mulia Abadi di seluruh alam abadi. Anda tidak mungkin mengatakan bahwa Anda baru saja bertemu dengan salah satunya, bukan? Melihat ekspresi curiga Neza, Xia Fukun tahu bahwa meskipun dia mengatakan dia melihatnya, Neza tidak akan mempercayainya. Memikirkan hal ini, Xia Fukun terbatuk-batuk dan kemudian berkata, Saudara Neza, pernahkah kau mendengar nama seseorang yang bernama Yang Yang? Yang Yang, Neza terdiam sejenak. Saya belum pernah mendengar tentang Yang Yang, tapi saya kenal Sun Yang. Xia Fukun, oke, anggap saja dia tidak pernah mengajukan pertanyaan itu. Tampaknya, apakah Yang Yang adalah seorang Yang Mulia Surgawi atau bukan, belum dapat dipastikan untuk saat ini. Namun, satu hal yang pasti, bahkan jika Yang Yang bukan seorang Yang Mulia Surgawi, dia tetap bukan seseorang yang dapat saya lawan saat ini. Dan sejujurnya, Xia Fukun tidak terlalu mendambakan apa yang disebut alam abadi itu. Yang dia inginkan sekarang hanyalah menyelesaikan serangkaian masalah di benua 9 neter. Aku akan menghasilkan banyak uang, lalu melihat apakah, jika diberi kesempatan, aku bisa menggunakan sistem pemurnian iblis, kode curangku, untuk menembus ruang angkasa dan kembali ke bumi untuk berjalan-jalan. Lagi pula, menurut pepatah di benua 9 neter tentang alam transformasi suci, mereka yang mencapai alam transformasi suci dapat mengendalikan kekuatan ruang dan waktu. Mendengar percakapan Xia Fukun dan Neza, mulut Zukong dan Hou Feiyu ternganga, selebar itu sampai bisa menelan sebutir telur bebek asin. Tentu saja, bukan telur bebek asin dari benua 9 neter,
tetapi telur bebek asin dari bumi. Lilin tetua, apa yang terjadi hari ini? Xia Fukun melirik Zukong dengan ekspresi yang agak rumit. Zukong langsung memberinya tatapan, aku mengerti. Lalu dia berbicara, namun, meskipun kau, teman muda Xia, tertarik untuk mencapai alam yang mulia abadi, hal terpenting saat ini adalah terlebih dahulu mencapai alam transformasi suci. Aku tidak tahu banyak tentang alam abadi, tetapi aku tahu sedikit tentang alam transformasi suci. Mendengar perubahan cara Zukong memanggilnya, Xia Fukun tahu bahwa Zukong pasti salah paham. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia tidak ingin menjelaskan apapun kepada Zukong. Karena Zukong baru saja mulai berbicara, dia mengambil alih percakapan. Oh, Xia Fukun memandang Zukong dengan penuh minat. Alam transformasi suci berbeda dari semua tingkatan lainnya di benua 9 meter. Alam transformasi suci terbagi menjadi 9 tingkatan. 9 tingkat. Xia Fukun terdiam sejenak, ini adalah pertama kalinya dia mendengar pernyataan seperti itu. Benar, ke-9 tingkatan ini masing-masing adalah Sein transformasi pertama, Sein transformasi kedua, dan Sein transformasi ke-9. 9 transformasi menuju kesucian. Xia Fukun menggumamkan kata itu pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba, seolah-olah sebuah dunia baru terbuka di benaknya. Memang, Sein transformasi ke-9, juga dikenal sebagai tingkat ke-9 transformasi Sein, adalah puncak eksistensi di seluruh benua 9 meter. Namun, tingkat apa yang berada di atas Sein transformasi ke-9, apakah itu alam abadi yang baru saja disebutkan oleh teman muda Xia, tidak ada yang tahu. Orang terhormat yang kita bicarakan, 1000 tahun yang lalu, seharusnya juga telah mencapai Sein transformasi ke-9, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi. Saat Zukong berbicara, kerinduan terpancar di matanya. Merindukan, 1000 tahun yang lalu, aku mengikuti pria hebat itu, menantang duri dan ombak. Aku menertawakan 9 dunia bawah, menyaksikan iblis-iblis berjatuhan satu persatu di kaki mereka, menjilat darah dari pedang mereka. Tapi semua itu akan dibahas nanti. Sekarang invasi iblis sudah dekat. Aku tidak melihat harta karun apapun di ruang rahasia ini. Aku penasaran apakah warisan itu masih ada di sana. Zukong menghela napas. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah semua upaya mereka untuk mencapai jantung situs suci ini, mereka tidak akan menemukan apapun di sana. Xia Fukun terdiam sejenak. Dia menoleh untuk melihat klon ilusi yang ditinggalkan oleh penguasa situs suci di sampingnya. Tidak bisakah kau melihat klon ini? Bab 265 bukankah ini menjengkelkan? Klon, di mana klonnya? Ketiganya mengamati sekeliling ruangan rahasia itu, tetapi menurut mereka, seluruh ruangan rahasia itu kosong. Tidak ada yang namanya klon seperti yang disebutkan Xia Fukun. Melihat reaksi Zukong dan yang lainnya, Xia Fukun segera mengalihkan pandangannya ke jimat di atas kepalanya. Sekarang, saat mereka memasuki ruang rahasia, cahaya jimat itu telah lenyap. Jimat ini diresapi dengan kekuatannya sendiri, jadi Xia Fukun merasa bahwa mungkin jimat itulah alasan dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat Zukong dan yang lainnya. Tetua Zu, apakah Anda benar-benar tidak bisa melihat klon di ruangan rahasia ini? Xia Fukun ragu, jadi dia bertanya lagi kepada Zukong dan 2 orang lainnya. Menurutnya, benua 9 meter penuh dengan tipu daya dan pengkhianatan. Meskipun ia memiliki hubungan baik dengan Zukong dan yang lainnya, ini tetaplah sebuah tempat suci. Warisan seorang ahli alam transformasi suci adalah sesuatu yang sangat berharga. Siapa tahu Zukong dan yang lainnya akan merasa serakah setelah melihat ini. Setelah mengajukan pertanyaan itu, Xia Fukun menatap tajam ekspresi Zukong dan Ho Feiyu. Dia tidak memeriksa Neza, lagi pula, Neza dipanggil olehnya melalui sistem pemurnian iblis. Dia bisa membuatnya menghilang kapanpun dia mau, jadi tidak perlu mengkhawatirkan Neza. Namun kini, setelah mendengar Xia Fukun mengajukan pertanyaan itu lagi, Zukong dan Ho Feiyu saling bertukar pandang, keduanya merasa sedikit bingung. Apa yang sedang dilakukan Xia Fukun? Kami benar-benar tidak bisa melihatnya. Setelah memastikannya beberapa kali, Xia Fukun akhirnya menghela napas lega. Untunglah kamu tidak bisa melihatnya. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Karena kau tak bisa melihatnya, aku akan menyimpan warisan sang penguasa situs suci ini untuk diriku sendiri. Xia Fukun menyeringai. Di bawah tatapan heran Zukong dan yang lainnya, mengikuti instruksi yang sebelumnya, dia berjalan ke klon yang duduk bersila di tengah ruang rahasia,
duduk, dan menuangkan kekuatan spiritual di tangannya ke jari manis tangan kanan klon tersebut. Baik Zukong maupun Hou Feiyu tidak tahu trik apa yang sedang direncanakan Xia Fukun. Lagi pula, mereka tidak bisa melihat klon yang duduk di ruangan rahasia itu. Saat itu, yang bisa mereka lihat hanyalah Xia Fukun berjalan ke tengah ruangan rahasia dan duduk bersila. Pak Zhu, menurutmu Xia Fukun mungkin mengalami semacam trauma dan pikirannya tidak berfungsi dengan baik lagi. Hou Feiyu menatap Xia Fukun dengan mata tertutup dan termenung, dipenuhi kekhawatiran. Jika Xia Fukun benar-benar memiliki masalah kejiwaan, maka mereka akan berada dalam masalah besar. Lagi pula, mereka masih ingin membawa Xia Fukun ke alam Sangqing, membantunya menembus ke alam transformasi suci, dan kemudian mengandalkannya untuk melawan iblis di jurang maut. Zukong biasanya berpura-pura tidak mendengar perkataan Hou Feiyu. Lagi pula, orang ini bukanlah tipe orang yang suka berkata-kata baik. Tapi saat ini, Zukong merasakan hal yang sama. Dia berpikir Xia Fukun terlalu misterius. Di sisi lain, Neza memperhatikan Xia Fukun duduk bersila, tampak termenung, meskipun tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Dia selalu merasa bahwa Xia Fukun pasti telah mendapatkan beberapa kesempatan di istana ini. Jika tidak, dengan kekuatan Xia Fukun saat ini, apakah dia akan mengetahui keberadaan misterius dan perkasa seperti Immortal Venerable? Yang, Neza menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak familiar dengan nama itu, dia akan kembali ke alam abadi untuk menanyakannya setelah pemanggilan Xia Fukun berakhir. Di dalam ruangan yang tertutup rapat itu, setiap orang menyimpan pikiran yang berbeda-beda. Xia Fukun mengabaikan Zukong dan yang lainnya. Saat ini, dia terus-menerus menyalurkan kekuatan spiritual di tangannya ke klon tersebut. Tepat ketika Xia Fukun dengan penuh harap menantikan klon tersebut mewariskan harta kepadanya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah sedang menjadi sasaran sesuatu yang menakutkan. Klon yang duduk bersila di depannya tiba-tiba membuka matanya. Astaga, Xia Fukun hampir ketakutan setengah mati. Saat kembali ke bumi, dia cukup menikmati menonton film horor, tetapi sebagian besar film itu sebenarnya tidak menakutkan. Satu-satunya momen yang benar-benar menakutkan adalah ketika suara tajam dan menusuk tiba-tiba muncul, atau ketika adegan tiba-tiba berubah menjadi gambar yang mengerikan. Itulah bagian yang paling menakutkan. Dan inilah situasi yang sedang dihadapi Xia Fukun saat ini. Klon ini telah duduk bersila di ruangan rahasia ini selama waktu yang tidak diketahui. Seolah-olah seorang biksu tua telah bermeditasi dalam-dalam selama ribuan tahun tanpa bergerak, tetapi sekarang, tiba-tiba ia membuka matanya. Dan, ada juga kilatan biru yang aneh di mata itu. Xia Fukun merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan secara naluriah ingin melarikan diri. Namun entah mengapa, dia sama sekali tidak bisa bergerak saat itu. Terlebih lagi, mulutnya dibungkam oleh suatu kekuatan, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat klon di depannya meregangkan tubuh dan bangkit dari tanah. Oh, klon di ruangan rahasia itu menguap dan mengalihkan pandangannya ke Xia Fukun di depannya. Jadi, kaulah yang mendapatkan kunci ke situs suci pertama yang kutinggalkan di benua 9 Neter, kan? Klon itu berjalan mendekat ke Xia Fukun, wajahnya hampir menyentuh wajah Xia Fukun. Jarak ini, sejujurnya, ini antara berkelahi atau berciuman. Xia Fukun langsung panik. Mungkinkah pemilik situs suci ini mendambakan kecantikannya? Apakah dia menyukainya? Sejujurnya, penampilanku tidak begitu bagus. Saat Xia Fukun sedang melamun, klon itu tiba-tiba berbicara. Hah, apa? Xia Fukun langsung merasa tidak senang dengan hal itu. Penampilan fisik adalah anugerah dari orang tua, dan lagi pula, aku di sini hanya untuk mewarisi warisanmu. Tidak pantas bagimu untuk membahas penampilanku. Selain itu, Xia Fukun cukup percaya diri dengan penampilannya. Di bumi, karena kelahirannya yang biasa, dia tidak terlalu memperhatikan penampilannya. Namun, di benua 9 Neter, para kultivator dapat mengubah penampilan mereka melalui peningkatan level dan perubahan aura secara terus-menerus. Dengan kata lain, jika Xia Fukun benar-benar sangat jelek, apakah seorang dewi seperti Ye Qingwan akan tertarik padanya? Itu sudah keterlaluan, bro. Tampaknya dia melihat ketidakpuasan dan keinginan untuk protes di mata Xia Fukun. Klon itu tertawa terbahak-bahak. Kau bercanda, anak muda. Semua yang kukatakan tadi adalah sesuatu yang kurencanakan 1000 tahun yang lalu. Seperti yang kau lihat, yang kutinggalkan hanyalah sebuah avatar.
Avatar ini, setelah diaktifkan, tidak akan bertahan lama. Brengsek. Setelah mendengar kata-kata klonnya, Xia Fukun merasa seperti 998 kuda lumpur berumput berpacu di dalam pikirannya. Kau adalah klon dirimu sendiri yang dibuat dalam waktu terbatas, dan kau di sini untuk mengkritik orang lain. Namun, Xia Fukun memikirkannya lagi dan menyadari bahwa pemilik situs suci ini cukup tangguh. Bahkan avatar sederhana yang ditinggalkannya mampu mengendalikannya, tidak hanya melumpuhkannya tetapi juga menutup mulutnya agar dia tidak mengeluarkan suara. Tapi, bisakah kita langsung ke intinya? Anda sudah mengatakan bahwa klon Anda ini tidak akan bertahan lama. Jadi, bisakah kita lewati basa-basi yang tidak perlu dan langsung membahas masalah penting tentang warisan? Seolah-olah telah membaca pikiran Xia Fukun, klon itu tiba-tiba menepuk dahinya. Itu benar, karena Anda datang ke tempat suci ini, Anda pasti di sini untuk mengenang warisan saya, bukan? Mendengar ucapan klon tersebut, mata Xia Fukun berbinar. Dia tahu bahwa pertunjukan sesungguhnya akhirnya akan segera dimulai. Tetapi, avatar sang penguasa tempat suci itu berputar mengelilingi Xia Fukun, tampak sangat cemas. Setelah sekian lama, dia berhenti di depan Xia Fukun, menatapnya dengan saksama sambil tersenyum aneh. Tapi aku tidak meninggalkan warisan apapun di situs suci pertama ini. Hahaha, apakah kamu tidak terkejut? Apakah kamu tidak marah? Begitu avatar penguasa tempat suci itu selesai berbicara, Xia Fukun benar-benar terstunet. Hei, apakah kamu menderita kepribadian ganda? Apakah kamu membuat klon ini hanya untuk mempermainkan orang? Sejujurnya, Xia Fukun bahkan mempertimbangkan untuk membuang 2 jimat lainnya di cincin spasialnya saat ini. Dasar idiot bodoh, kau benar-benar mengkhianati semua antusiasmeku padamu. Hanya, kalimat selanjutnya dari avatar penguasa tempat suci ini membuat Xia Fukun kembali berubah pikiran. Ya, pikiran Xia Fukun memang semudah itu dipengaruhi.